Sahabat Indonesia, kemarin saya bahagia. Ada seorang menteri dan kroni-kroninya ditangkap oleh KPK karena suap. Sebetulnya bahagia saya ini adalah titik kulminasi dari kemarahan saya secara pribadi bahwa negara ini dikelola oleh maling-maling anggaran dan maling-maling koruptor yang melakukan bancaan berjamaah. Sebetulnya kasus ini sudah terendus lama. Waktu itu majalah Tempo sudah mengungkapkan dengan gamblang, tapi tetap saja si Edi Prabowo berkelit. Bahkan pernah pada saat hari anti korupsi, dia dengan gagah berani mengatakan bahwa seluruh orang di KKP mendukung fakta integritas untuk anti korupsi. Ternyata membelgedes semuanya. Tadi malam Edi dan 6 orang yang lain sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nggak tahu apakah ini akan merembet ke Partai Gerindra atau kroni-kroni dari politisi yang lain, saya tidak tahu. Kita serahkan saja ke KPK dan kita amati. Tapi di sisi lain, saya juga bertanya-tanya ini. Kalau mendengar penjelasan KPK, masalah ini bukan OTT sebetulnya. Sudah diendus lama karena aliran dananya ke rekening penampungan ini yang senilai hampir 10 miliar ini berlangsung beberapa bulan. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kasus ini diledakkan sekarang? Ini pertanyaannya. Apakah memang murni harus sekarang atau ada pengalian isu? Nah, isu dari apa? Nah, sahabat Indonesia, saat ini saya agak galau ini. Masyarakat Indonesia, mungkin juga termasuk saya ya, tapi saya sudah gak terlalu begitu. Sering banget lupa dengan kasus-kasus yang sedang terjadi tapi belum dituntaskan, kemudian ada kasus baru yang ini dilupakan. Sibuk setiap hari gonjang-ganjing bergunjing tentang kasus baru. Tapi kasus yang lama dilupakan. Ini terlihat dari WA Group atau di media sosial yang lain. Sahabat Indonesia, kasus ini jangan pernah dilupakan. Ini kasus Rizik Syihab ini belum tuntas. Kita jangan melupakan kasus ini gara-gara Edi Prabowo. Edi Prabowo stop, sudah diserahkan KPK, serahkan pada KPK untuk menyelesaikannya. Nah, saya mengajak Anda semuanya beralih pada kasus yang belum tuntas ini. Apanya yang belum tuntas? Oh banyak sekali. Potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini banyak sekali. Contohnya, Rizik Syihab sering banget melecehkan institusi kepresidenan, termasuk menghina kepala negara, presiden ilegal, istana iblis, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa pemerintahan ini ilegal. Jadi harus diganti, harus diturunkan dengan revolusi katanya. Kalau revolusi di masa damai, di masa yang normal begini, ini apakah tidak makar berarti ya? Beberapa orang mengatakan ini terindikasi makar sebetulnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, begitu pulang ke Indonesia, setelah 3 tahun lebih dia bersembunyi di Arab Saudi, kemudian mulailah dia dengan terlalu percaya diri melecehkan institusi TNI. Kemudian mengata-ngatai dengan kasar institusi Polri. Dan yang terakhir kemarin mengancam memenggal kepala orang. Nah, ini 5 kasus ini, apa kabarnya Pak Polisi? Sampai detik ini kita semua belum tahu ini bagaimana arah penyelidikan dari polisi tentang hal ini. Apakah harus dibiarkan? Nah,
apakah akan diusut dengan tuntas? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Kita jangan terbuai dengan aksi heroik dari Pangdam Jaya menurunkan baliho di mana-mana. Kita memberikan apresiasi, tapi bagi saya kita tidak boleh berhenti di titik itu. Karena yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu baru pencopotan baliho saja. Yang paling penting adalah bagaimana kepolisian ini merespon permasalahan yang ada. Apalagi Rizik Syihab juga terindikasi menyalahi undang-undang karantina kesehatan. Masa dari sekian kesalahan ini yang terang benderang, yang gamblang, kok nggak diapa-apain Pak Polisi? Sahabat Indonesia, sebagai masyarakat sipil, kita berhak menuntut aparat negara untuk menuntaskan kasus ini. Jangan sampai dibiarkan seorang warga negara melecehkan presiden, melecehkan institusi TNI, melecehkan Polri, dan mengancam memenggal kepala orang, tapi dibiarkan saja. Kita harus menuntut kepada negara, kepada aparat negara, aparat kepolisian, jangan melakukan diskriminasi perlakuan hukum bagi siapa saja. Ini bahaya. Kalau fenomena Rizik Syihab ini dibiarkan, nanti akan menjadi presiden buruk Pak Polisi. Ini yang membuat saya gemas gini. Sudah lebih dari seminggu tidak ada gerakan apapun. Termasuk kita harus menuntut kepada kepolisian bagaimana kabarnya pemeriksaan Anies Baswedan, bagaimana kabarnya pemeriksaan Ridwan Kamil. Nah, juga bagaimana katanya anak mantu Rizik Syihab dipanggil polisi berkali-kali tapi mengabaikan. Lalu dibiarkan begitu saja. Apakah harus ada kompromi dan kompromi lagi? Bagaimana negara dikelola seperti ini? Sahabat Indonesia, saya mengajak Anda semua untuk fokus memonitor kasus potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini. Kita harus menekan kepada negara, dalam hal ini adalah kepolisian, tidak boleh membiarkan. Ini akan menjadi presiden buruk bagi kelangsungan hukum di negeri ini. Dan kita harus melawan supaya kasus ini diselesaikan. Kalau tidak, apa jadinya negara ini? Sahabat Indonesia, kemarin saya ketemu dengan beberapa ibu-ibu. Mereka sangat ketakutan dengan ancaman pemenggalan ini. Masa negara tidak hadir, negara diam saja, dan negara membiarkan rakyatnya ketakutan karena ancaman seperti itu? Negara macam apa kalau membiarkan hal ini terjadi? Baik, sahabat Indonesia, saya mengajak Anda mengetuk pintu hati Anda untuk bersama memonitor kasus ini. Ya, belum tentu Rizik Syihab salah, tapi dia berpotensi melanggar hukum. Artinya polisi harus memeriksa dengan jelas dan mengumumkan kepada publik seperti apa pelanggarannya. Kalau tidak, kita boleh protes, kita boleh marah. Karena apa? Uang operasional dari aparat negara termasuk kepolisian itu adalah uang kita, uang hasil pembayaran pajak kita, uang rakyat, uang negara. Kita berhak minta pertanggungjawaban mereka. Baik sahabat Indonesia, inilah keprihatinan saya, mudah-mudahan menjadi keprihatinan kita semua bangsa Indonesia. Saya masih percaya dengan itikat baik kepolisian, mudah-mudahan mereka masih mengumpulkan bukti untuk menindak orang-orang yang patut ditindak. Mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita semua dan kepolisian benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga Kamtibmas di Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Jangan lupa like dan subscribe kanal TV Anak Bangsa,
kanal yang kami gunakan untuk menyuarakan kebenaran hanya untuk menjaga Indonesia. Salam damai dari saya, Rudi SK.